Jadi saya sudah bisa pulang sekarang, suster. Kalau tidak ada keluhan apa-apa setelah vaksin booster, ibu diperbolehkan untuk pulang. Baik kalau begitu. Terima kasih, suster. Sama-sama, Bu. Semoga sehat selalu. Lebih baik aku istirahat sebentar di ruang tunggu, sambil memesan taksi untuk pulang. Untung di sini sepi, tidak banyak orang, jadi masih banyak tempat duduk yang kosong. Itu sepertinya Sri Kandi. Coba aku sapa dahulu. Hai Sri Kandi, ini aku, Romi. Apakah kau masih ingat? Hai Dr. Romi, tentu saja aku masih ingat. Apa kabar Sri Kandi? Apa kabar Dr. Romi? Kau praktek di rumah sakit ini? Ya, begitulah. Ada keperluan apa kau di sini Sri Kandi? Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baru saja selesai vaksin booster. Semoga semua berjalan lancar dan tidak ada keluhan apapun. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau ada keperluan lain? Tidak, aku belum ada rencana lain. Tadinya aku ingin pulang. Apakah kau tidak praktek hari ini? Kebetulan aku tidak praktek hari ini. Aku hanya perlu memeriksa beberapa hal saja. Tapi sekarang sudah selesai. Ayo kita ngobrol di ruang praktekku saja. Baiklah kalau begitu. Silahkan duduk yang nyaman Sri Kandi. Terima kasih Dr. Romi. Wah, ruang praktek yang luas dan nyaman sekali. Terima kasih Sri Kandi. Sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu. Kau tak banyak berubah. Yah, seperti yang kau lihat. Tapi kau tampak sedikit lelah. Kau pasti sangat sibuk sekali. Ya, begitulah. Apalagi di saat tinggi-tingginya COVID-19. Tak henti-hentinya masuk pasien-pasien baru. Tapi syukurlah COVID-19 sekarang sudah mulai mereda. Tapi sekarang muncul penyakit baru, hepatitis misterius. Nah itu dia. Sepertinya tidak ada henti-hentinya wabah datang dan pergi. Belum lagi munculnya penyakit mulut dan kuku. Walaupun penyakit mulut dan kuku menjangkiti hewan ternak. Belum lagi penyakit demam berdarah. Sebenarnya, penyakit hepatitis misterius itu seperti apa dokter? Aku baru mendengarnya. Yang pernah aku dengar hanya hepatitis A, B dan C. Sampai sekarang pun masih diteliti, apa penyebab hepatitis misterius itu. Masih diteliti apakah termasuk jenis hepatitis A, B, C, D atau E. Atau tidak termasuk kelima jenis virus itu. Sebenarnya pengertian penyakit hepatitis itu sendiri apa dokter? Hepatitis terdiri dari kata hepar, yang artinya hati, dan titis, yang artinya radang. Jadi, hepatitis merupakan peradangan dan kelainan pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit hepatitis adalah satu dari sekian banyak ancaman kesehatan utama di dunia. Hepatitis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu akut dan kronis, berdasarkan lamanya peradangan dan akibat yang ditimbulkan karena gangguan hati. Hepatitis akut digunakan untuk hepatitis yang sembuh dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bila peradangan terjadi lebih dari 6 bulan, penyakit ini tergolong kronis dan bisa menimbulkan masalah kesehatan lainnya, seperti sirosis, kanker hati atau gagal hati. Untuk mengetahui hepatitis akut, dokter akan melakukan tes fungsi hati, yaitu tes darah untuk diagnosis gangguan pada organ hati. Sampai saat ini apa saja jenis-jenis hepatitis yang sudah dikenal? Hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus, yang terbagi menjadi 5 jenis virus, yaitu virus hepatitis A, B, C, D dan E. Tetapi hepatitis tidak hanya jenis A, B, C, D dan E saja. Setiap peradangan hati disebut sebagai hepatitis.
Sedangkan A, B, C, D dan E adalah virus hepatitis. Hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, HAV. Virus hepatitis A menyebar melalui makanan yang tidak bersih, yang tercemar virus. Penyebaran virus hepatitis A terjadi akibat kontaminasi makanan dan air, yang kemudian makanan atau air tersebut dikonsumsi oleh orang yang sehat. Hepatitis A sebenarnya tidak memerlukan obat, walaupun vaksinnya tersedia. Karena tubuh mampu untuk mengobati dengan sendirinya. Saat penderita hepatitis A dinyatakan sembuh, maka dia akan benar-benar sembuh dari penyakit hepatitis A. Jenis hepatitis B disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B, HBV. Hepatitis B dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Juga melalui ibu hamil kepada bayinya. Ibu hamil yang terinfeksi virus hepatitis B bisa menularkan virus ini ke janinnya. Penderita hepatitis B tidak bisa diobati, namun hanya bisa untuk menekan pertumbuhan virus di dalam tubuh. Hepatitis B akan bersarang lama, bisa sampai menimbulkan pengerasan hati, yang dikenal sebagai sirosis. Juga dapat mengakibatkan kanker hati, atau dikenal dengan nama hepatomia. Dalam kondisi ini maka perlu dilakukan transplantasi hati. Jadi, tidak semua hepatitis perlu transplantasi. Tetapi ada kemungkinan hepatitis A perlu dilakukan transplantasi, kalau kondisi hatinya makin memburuk. Tapi itu terjadi pada kurang dari 1% kasus. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C, HCV. Hepatitis C penularannya mirip seperti hepatitis B, yaitu melalui darah dan cairan tubuh. Juga melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Sementara itu, hepatitis B dan C cenderung berkembang menjadi hepatitis kronis, bahkan bisa menyebabkan komplikasi. Hepatitis D adalah peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis D, HDV. Hepatitis D adalah hepatitis yang menempel pada hepatitis B. Cara penularannya sama seperti hepatitis B. Seseorang bisa tertular hepatitis D bila memiliki riwayat penyakit hepatitis B. Hepatitis E disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E, HEV. Hepatitis E mirip dengan hepatitis A. Hepatitis E juga menular melalui makanan yang tidak bersih, tercemar oleh virus. Oleh karena itu, hepatitis E mudah menular di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Saat sudah memasuki fase hepatitis kronis, penderita mungkin akan mengalami gejala kerusakan hati, seperti pembengkakan pada perut atau asites, penurunan berat badan, nyeri otot, mudah memar dan mengalami pendarahan, hingga hilang kesadaran. Untuk hepatitis misterius itu sendiri faktanya seperti apa dokter? Disebut misterius karena belum diketahui penyebabnya. Sifatnya juga berbeda dengan sifat hepatitis yang ada selama ini. Contohnya, hepatitis A dan E yang menyerang semua usia, biasanya paling buruk terjadi pada usia lanjut, 40 tahun ke atas. Tetapi pada hepatitis misterius, kondisi buruk terjadi pada anak-anak, usia di bawah 10 tahun. Jadi, ini berbeda dengan hepatitis yang telah ada selama ini. Hepatitis misterius ini telah dicek dengan hepatitis A, B, C, D dan E, dan semuanya negatif, walaupun gejalanya adalah gejala hepatitis, yaitu mual, muntah, diare, meriang, ada kuning pada mata dan kulit, atau levernya membengkak. Hepatitis misterius yang belum diketahui penyebabnya ini memiliki gejala awal seperti mual-mual, diare berat dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh, dan buang air besar berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang dan kesadaran menurun. Berdasarkan data, virus hepatitis misterius ini lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Hepatitis misterius yang belum diketahui penyebabnya, diduga terkait dengan adenovirus 41 dan SARS-CoV-2. Virus adenovirus itu seperti apa dokter? Sejauh ini penyakit hepatitis misterius ini diduga disebabkan oleh adenovirus 41. Adenovirus merupakan virus umum yang menyebabkan berbagai penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh adenovirus ini seperti pilek, demam, sakit tenggorokan, bronkitis, pneumonia dan diare. Dilansir dari laman CDC, Centers for Disease, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, virus ini pada dasarnya dapat menginfeksi orang dengan usia berapapun. Namun, untuk orang dengan imunitas lemah,
resiko terpapar virus ini dapat meningkat. Saat ini belum ada tes yang dapat memastikan diagnosis hepatitis misterius ini. Apakah ada perbedaan antara gejala hepatitis misterius pada anak dan dewasa? Perbedaan gejala antara anak dan dewasa kemungkinan tidak ada dan tidak spesifik karena gejalanya mirip. Namun, penyakit kuning yang disebabkan oleh hepatitis lebih rentan dialami oleh orang dewasa daripada anak yang masih kecil. Gejala awalnya relatif tidak spesifik, yaitu diare, sakit perut, kemudian terdapat tanda-tanda kerusakan dari hati, mata menjadi kuning, buang air menjadi coklat, dan kemudian terjadi kerusakan hati lebih lanjut. Jadi gejalanya relatif sama, baik untuk anak yang masih kecil maupun yang dewasa. Tetapi, untuk anak yang masih kecil, gejala kuning kurang sering terjadi, lebih sering terjadi pada anak yang lebih besar. Namun, semua kembali kepada imunitas dari masing-masing orang. Lalu, untuk vaksinnya sendiri bagaimana dokter? Apakah sudah ada vaksin untuk penyakit hepatitis misterius ini? Vaksin untuk hepatitis misterius tentu saja belum ada, karena penyebabnya pun belum diketahui. Vaksin baru bisa dibuat setelah diketahui apa penyebabnya. Vaksin yang ada saat ini adalah vaksinasi untuk virus hepatitis A dan B. Untuk hepatitis C, D dan E tidak ada vaksinnya. Vaksin hepatitis B wajib diberikan pada setiap anak. Untuk orang dewasa sebaiknya juga wajib untuk divaksin hepatitis B. Wah, tidak terasa hari sudah siang. Aku mau pamit pulang sekarang. Sayang sekali, padahal kita baru saja bertemu. Biar aku antar kau pulang. Tidak usah dokter, jangan merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali. Aku juga ingin pulang. Jadi sekalian jalan. Tunggulah aku di lobi. Aku akan ambil mobil terlebih dahulu. Baiklah dokter. Nah Sri Kandi, alamat tempat tinggalmu masih belum berubah kan? Alamat tempat tinggalku masih alamat yang lama. Baiklah kalau begitu. Apa yang sedang kau pikirkan Sri Kandi? Aku sedang berpikir, banyak sekali bermunculan penyakit akhir-akhir ini yang memakan korban yang tidak sedikit. Apalagi saat pandemi COVID-19. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Benar sekali, tidak hanya warga sipil, khususnya kaum lansia yang banyak jadi korban. Dokter dan tenaga kesehatan pun banyak yang jadi korban. Tapi anehnya masih ada orang yang mengambil keuntungan dalam penderitaan orang lain. Apakah ini merupakan salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat? Kemungkinan benar. Aku pernah membaca suatu artikel, bahwa usia dunia hanya sampai tahun 1500 Hijriah. Padahal sekarang kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Berarti umur dunia kurang lebih tinggal 57 tahun lagi. Waktu yang cukup singkat, tidak terasa akan cepat berlalu. Kita harus selalu berdoa, agar selalu dilindungi oleh Allah. Agar selalu dijaga oleh Allah. Dijaga dari segala hal yang negatif. Dilindungi dari kejahatan-kejahatan manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Nampaknya kita sudah hampir tiba. Di perempatan jalan di depan, tolong belok kanan dokter. Baik Bu. Terima kasih banyak dokter, sudah mengantarkan aku dengan selamat sampai di rumah. Apakah kau ingin mampir dulu sebentar? Tidak usah Sri Kandi, terima kasih. Aku langsung pulang saja, lain kali aku akan berkunjung ke rumahmu. Kau datanglah berkunjung ke tempat praktekku. Insya Allah dokter, suatu waktu nanti aku akan berkunjung ke sana. Mudah-mudahan kau tidak terganggu dengan kedatanganku. Tentu saja tidak, hubungi aku terlebih dahulu, untuk memastikannya. Baik dokter, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Sri Kandi, sampai jumpa lagi Sri Kandi. Sampai jumpa lagi Dr. Romi.